Melihat atau bahkan mengalami sebuah tragedi dan kecelakaan mungkin akan membuat kita panik. Tapi beberapa orang ini justru rela melakukan aksi penyelamatan kepada keluarga, kerabat, bahkan orang yang tak dikenalnya sekalipun hingga membahayakan nyawanya sendiri. Mereka rela berkorban demi menyelamatkan orang-orang yang tertimpa musibah, meski si penyelamat harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Mereka meninggal sebagai pahlawan. Dan malam ini, tim On The Spot telah menyiapkan untuk Anda 7 kisah tragis sang penyelamat. Pria berusia 24 tahun bernama Thomas Bennett asal Devon, Inggris tewas mengenaskan setelah terjatuh dari lantai 14 sebuah bangunan di Hawaii. Tragis, ia tewas saat berusaha menyelamatkan seorang gadis yang berniat bunuh diri. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, pemuda pemberani ini sedang menghadiri pesta yang diadakan asrama Universitas Hawaii di Honolulu. Ketika itu, ia melihat seorang gadis berusia 19 tahun yang hendak bunuh diri dengan melompat dari lantai 14. Ia mencoba naik keluar jendela untuk menyelamatkannya. Sayang, usaha penyelamatan yang dilakukan Thomas tak sepenuhnya berhasil. Ia dan gadis yang ia tolong sama-sama terjatuh. Keduanya mengalami luka serius. Saat itu juga keduanya segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tragis, nyawa Thomas tidak bisa diselamatkan. Sementara remaja 19 tahun yang mencoba melompat tadi dalam keadaan kritis dan harus menjalani perawatan intensif. Teman dan keluarga sangat kehilangan Thomas. Meski keluarga merasa berduka dan sedih telah kehilangan Thomas, mereka merasa bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Thomas di akhir hidupnya. Gadis cilik berusia 6 tahun rela tubuhnya tersiram air mendidih demi menyelamatkan sang adik dari ketel berisi air panas yang tumpah. Karena aksinya ini, Masha Yenchuganova harus kehilangan nyawanya lantaran mendapat luka bakar hingga 60%. Saat itu Dima, sang adik yang masih bayi, tak sengaja menendang kabel ketel listrik hingga air mendidih dalam ketel panas itu tumpah di atas meja. Melihat aliran air mendidih akan mengenai tubuh adiknya, Masha langsung merebahkan tubuhnya untuk menutupi Dima dari guyuran air mendidih. Sayang, tubuh kecilnya tak mampu membuat sang adik terhindar sepenuhnya dari air yang mendidih ini. Ia kemudian memanggil ibunya. Sang ibu, Tatiana, segera menelpon ambulans tapi tak kunjung datang. Tatiana lalu meminjam mobil tetangga dan membawa kedua anaknya ke rumah sakit. Dima, sang adik, mendapat perawatan. Namun tragis, salep untuk luka bakar yang ada tak cukup, sehingga Masha tak mendapat pengobatan. Tatiana kemudian merujuk ke rumah sakit lain, tapi sayangnya Masha kehilangan kesadaran di jalan. Malaikat kecil ini dibawa ke bagian perawatan intensif sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Tunawisma berusia 61 tahun di Brasil tewas ketika berusaha menyelamatkan seorang wanita yang dijadikan sandera oleh pria bersenjata di Sao Paulo, Brasil. Francesco Erasmo Rodrigues de Lima disebut-sebut sebagai pahlawan oleh warga Brasil atas tindakan heroiknya yang tanpa takut menyelamatkan seorang wanita yang menjadi sandera selama 1 jam di tangga katedral Sao Paulo. Dalam sebuah rekaman, terlihat seorang wanita yang telah tak berdaya diseret dan disekap oleh sang pelaku, Luis Antonio da Silva. Dengan segera, De Lima menabrakkan diri ke pelaku, sehingga wanita malang ini dapat terlepas. Namun naas, saat wanita ini berhasil diselamatkan, pelaku justru menembak sang pahlawan De Lima di bagian dadanya. Semula pria tua pemberani ini dapat bertahan, namun tak lama ia pun ambruk dan tewas bersimbah darah. Saat itulah petugas kepolisian Sao Paulo yang sudah melakukan pengepungan melakukan tembakan kepada penyandera. Sang pelaku pun tewas di lokasi kejadian. Demi menyelamatkan putranya, seorang ayah di Tiongkok tewas terlindas truk. Saat itu Seung Ko yang berusia 71 tahun tengah mengendarai motor skuter bersama putranya yang berusia 47 tahun, Yong.
Ketika mereka melewati jalanan kota Chencho, tiba-tiba saja sebuah truk melintas dan menabrak mereka berdua. Dan saat truk itu hampir melindas tubuh keduanya, sang ayah yang kakinya sudah tergilas roda truk dengan berani berusaha mendorong anaknya menjauh dari roda truk agar tidak celaka. Namun naas, beberapa detik setelah menyelamatkan si anak agar menjauh, roda truk ini melindas tubuh Xiong hingga ia tewas seketika. Petugas medis segera tiba di lokasi kejadian, namun Xiong dinyatakan tewas di tempat, sementara si anak mendapat perawatan. Awal Juni 2015 lalu terjadi kebakaran di apartemen Guangxi Zhuang, Tiongkok. Petugas pemadam kebakaran berusaha menyelamatkan seluruh penghuni di dalam apartemen. Seorang petugas damkar yang kejang, 27 tahun, tewas dalam misi penyelamatan seorang gadis cilik. Ketika itu ia terlihat berdiri di dekat jendela sambil menggendong seanak yang ditolongnya. Namun tragis, ia tergelincir dan jatuh dari lantai 5 bersama si anak yang ditolongnya. Saat terjatuh, ia memeluk erat anak itu di dadanya, memastikan tubuhnya dapat melindungi anak itu. Akibatnya ia harus kehilangan nyawanya, sedangkan gadis kecil yang ia tolong berhasil selamat dengan menderita luka ringan. Berkat aksi heroiknya pula, seluruh warga lainnya di apartemen itu berhasil dievakuasi dari gedung dalam waktu 5 jam. Bocah laki-laki berusia 8 tahun tewas ketika mencoba melindungi kakaknya berusia 12 tahun dari pelaku tindak asusila. Martin Kopp dinyatakan tewas di lokasi kejadian di dekat jalan Brandon Road akibat dipukuli pelaku. Menurut penuturan kerabat Kopp, dua kakak beradik ini sedang bermain di rel kereta dekat rumah mereka ketika seorang tak dikenal mendekati kakak Kopp. Pelaku kemudian melakukan tindakan asusila kepada remaja perempuan ini dan melakukan tindak kekerasan. Ketika Kopp mencoba melindungi kakaknya, pelaku justru berbalik dan menganiaya Kopp. Akibatnya, bocah pemberani ini tewas. Sementara sang kakak dirawat di rumah sakit setempat. Polisi berhasil menangkap pelaku, seorang remaja laki-laki. When I was a young boy, my father. Untuk mengisi liburan sekolah, Taylor Duhan, bocah laki-laki berusia 8 tahun, mengunjungi rumah kakeknya di New York, Amerika Serikat. Namun ketika semua penghuni tertidur lelap, termasuk dirinya, tiba-tiba ia mencium bau terbakar. Seketika, api melalap rumah sang kakek. Taylor segera membangunkan dua saudaranya, nenek dan tantenya, serta membawa mereka keluar. Namun ia teringat akan paman yang masih tertidur dan kakeknya yang lumpuh. Tanpa berpikir panjang, bocah tangguh ini berlari kembali menuju rumah yang masih terbakar. Namun tragis, ketika ia kembali untuk menyelamatkan kakek dan pamannya ke dalam rumah, Taylor tidak pernah keluar lagi. Taylor Duhan ikut menjadi korban dalam peristiwa kebakaran yang menimpa seisi rumah kakeknya. Aksi penyelamatannya ini membuat ia menjadi pahlawan bagi keluarganya. Ibunda Taylor merasa bangga terhadap anak laki-lakinya dan berdoa untuk ketenangannya dan juga kerabat lainnya yang tewas dalam peristiwa kebakaran itu. Pemirsa, itulah 7 kisah tragis sang penyelamat versi On The Spot.